Ibu Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya Ibu Ayu untuk saya observasi. Ya, ini adalah observasi bagaimana nanti selanjutnya setelah kegiatan ini saya akan mendampingi Ibu di kelas untuk melakukan observasi di kelas. Kemudian nanti ada lagi pasca kegiatan kita akan melakukan refleksi. Nah sebelumnya ini Ibu ada kegiatan pra observasi ya. Kira-kira menurut Ibu apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran saya masih siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat deskriptif dalam teks sederhana, Pak. Ya. Berarti menyampaikan bagaimana membuat kalimat deskriptif. Iya, kalimat deskriptif tapi sederhana saja, Kak. Kemudian siswa dapat membuat teks deskriptif tentang hewan sesuai dengan struktur teksnya yang benar. Terus kemudian kira-kira titik pengembangannya itu di mana berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas? Iya, saya ingin mengembangkan diferensiasi konten nanti, Pak. Konten ya? Iya. Konten berarti nanti ada beberapa jenis media yang digunakan. Iya, ada beberapa jenis media, termasuk tidak banyak medianya, tetapi nanti pada saat LKPD-nya nanti yang akan saya pisahkan berdasarkan mahasiswa. Selanjutnya mungkin ada yang dikembangkan di sini. Ya, proses penerapannya juga dalam kelas. Nanti mungkin saya akan memberi bentuk kelompok, Pak, dan dipisahkan sesuai dengan diferensiasi mereka. Kemudian itu ya yang dikembangkan. Ya, Ada strategi yang mungkin mau dikembangkan, strateginya bagaimana? Di setiap kelompok dikelompokkan sesuai dengan profil belajar siswa. Ya, jadi supaya saya lebih mudah menerapkan materi sesuai dengan materinya. Jadi disesuaikan dengan profil belajar mereka, kebutuhan peserta didik dalam profil belajar mereka seperti apa, Pak, seperti itu. Nanti kemudian pengembangan dalam pembuatan tes deskriptif sesuai dengan kemampuan profil belajar mereka dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ada nggak Ibu dalam mengembangkan materi pembelajaran nantinya ada kesulitan? Iya, kesulitan yang saya hadapi itu adalah pembuatan berdasarkan profil belajar. Iya, itu kesulitan yang saya hadapi. Bisa saya melakukan PT-nya? Iya. Ini nanti itu ya mau disampaikan. Oke Bu, kapan saya bisa melakukan observasi di kelas? Bisa mungkin minggu depan. Minggu depan hari Selasa berarti? Iya. Selasa depan. Oke, terima kasih Bu, sampai jumpa kita di Selasa depan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you today? Okay, so how do you feel this morning? Good? Have you watched the performance on the field? Sudah menonton tampilan tadi di bawah? Yes. So, what is the story about? Perundungan. Bullying. Bullying. Can we do it? No. No, you may not do that. Ya, tidak boleh ya. Jadi bagus. Berarti ada hikmah, ada pesan moral yang bisa kalian ambil di sana ya dalam ceritanya. Okay, so how do you feel this morning? How in the morning? Are you happy? No. No. No, ada yang no. Kenapa no? Okay. Ya, what happened? Apa yang terjadi? Ya.
Jorel. Why? No? Kenapa Jorel? Kenapa kau tidak happy Jorel? Ceritanya tadi bikin sedih. Okay. Alright, so everyone, jadi kemarin kita bicara tentang apa? Ayo. Deskripsi. Kemarin kita tentang apa? Deskriptif. Tes. Sudah diberikan materinya? Oke, apa itu tes deskriptif? Ada yang masih ingat? What is tes deskriptif? Ayo, coba apa? Ada yang masih ingat? Ya. Teks untuk mendeskripsikan suatu hal atau benda. Nah, contoh yang kemarin, kalau kita mendeskripsikan orang atau benda, teks deskripsi sendiri ada berapa hal penting yang harus kita perhatikan? Ada 3. Yang pertama apa? Social function, bagus. Apa? Generic structure terdiri dari berapa bagian? 2. Jadi teks deskriptif terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah ya, bagus. Dan yang kedua adalah description. Nah, contoh yang diberikan kemarin itu tentang apa yang kemarin sudah kalian pelajari? Ayo, teksnya apa kemarin isinya? Tentang apa kemarin? Human body encyclopedia. Berarti buku ya, kita deskripsikan things kemarin itu. Things. Now, today we want to learn how to describe people and animal. Okay? Kenapa kita mau pelajari people and animal? Supaya besok kalau mau tanya, kau punya teman baik? Yes. Siapa dia itu? Coba kasih ciri-cirinya. Nah, you can describe ya. Okay. Can you describe? Okay. Kita main tebak-tebakan. Okay, so for example, Ayuni, do you have a best friend? You don't know? You have friends also. Masih ya, pasti punya teman ya. Friends. Okay. Friend. Only one friend. Do you have? Friend? Siapa? Her name is Zaima. Okay, so can you describe Zaima? Pretty face and then white skin. Okay, wearing hijab. Okay. Okay. Siapa yang kita tebak ya? Siapa? Zaima. Is he here? Yes. Okay, Zaima is there ya. Long hijab. Alright, so today jadi kita hari ini akan mendeskripsikan tentang orang. Nah. Okay. What do they look like? How about this one? The first picture. It is a baby. Yeah. Can you describe the baby? She looks cute. What else? She has a short hair. Yes. Blue eyes. Blue eyes. Okay. She has no teeth. Tidak ada giginya ya. Okay. How about the girl? How about the girl? Sexy. Long hair. She has long hair. And then what else? She wear a glasses. Pakai kaca mata. Oke, kita lanjut lagi. How about this? The first picture. Old man. He has human. Old man. An old man. She has apa lagi? What is this? Beard. Bird. Rambut. Bird. What's the color of the hair? What's the color? Putih ya, kita bilang rambut abu-abu. Jadi tidak, kalau orang Indonesia bilang rambut putih. Kalau mereka tidak know, gray hair. Ya. Okay. How about the girl? Yeah, she's pretty. She has white skin. Bagaimana bentuk mukanya? Oval atau bulat? Round face ya, round face. Oke. Nah,
Can you describe the rabbit? It has red eyes. Red eyes. It has red eyes. And then what else? Kenapa sih? Long ears. And then white fur. Nah, kalau untuk kelinci kita bilang fur ya. Nah, okay. How about the elephant? It has long no apa nih? Long Strong. Brown skin. Okay. Giver. And do you know this one? It has a big ear. Strong. Trunk, yeah. Trunk. It has long trunk. Dia punya apa? Ininya tampaknya apa namanya itu kalau bahasa Indonesia-nya? Gaginya panjang. Ya, oke? Alright. Okay, so the social function is to describe, to introduce, or to prize, to identify, to criticize about people and animals. Jadi kita bisa kritik, kita bisa identifikasi, kita bisa memperkenalkan ya. Nah, ini ada descriptive text. Descriptive text is a text of the text that is widely used in everyday life, in describing, sama dengan yang kemarin yang bilang ya, to describing places, people, animal, and so on. Oke. Nah, kemarin kan ada dua, namanya generic structure ada dua ya, identification and description. Yang mana bagian identification? Yang di atas. Oke, jadi ada pendapatnya pembaca di penulis ya. Pendapatnya penulis dulu secara umum. Maudi Ayunda is my favorite artist. She is very beautiful and smart. Ala itu tulisannya. She makes me fall in love with her since first I saw her on TV. On TV, salah itu ya. My first time see her is when she promotes beauty product on TV advertisement. Since then, she plays movies and also became a singer. Her voice is also wonderful. Like a song. Nah, ini describing ya. That's the describing. Jadi dia pertama lihat itu waktu dia pernah promo produk. Nah itu describe ya. Dia perkenalkan. Dia play movies, become a singer. Her voice is also wonderful. Nah seperti itu. Oke, nah itu adalah bentuk Oke. Teks untuk apa yang kita butuhkan untuk mendescribe person and animal? Yang pertama, identification itu overall name. Jadi maksudnya gambaran umumnya ya, namanya apa secara umum. Kemudian apa lagi yang utama? Karakteristik, ciri-ciri. Nah, tadi Ayu bilang temannya putih, tinggi, itu ciri-ciri ya. Oke. Function and behaviors. Kenapa ada function? Contoh tadi, misalnya tadi gajah ya, gajah tadi panjang hidungnya, gunanya untuk apa? Function sebagai biasa apa? Mungkin dia pakai minum air kan, untuk apa kan? Nah itu ya. Jadi fungsi dan behaviorsnya ada sifat-sifatnya, perilakunya, keuntungannya. Ini kebiasaan ya, habits ya. Action, tindakan yang dilakukan, ciri-ciri orangnya, sifatnya. Nah, oke? Jadi seperti itu. That's the main point. Oke, so everyone, untuk itu kita akan bentuk kelompok dulu. Kita bentuk kelompok. Jadi tunggu, ada berapa orang tadi nih? 31. Berarti 5 ya? Oke, 5 kelompok. Ayo berhitung dari aku. Oke. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 orang kemarin. 2 orang kemarin. Silakan. Alright. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Rahayu dan
Oke. Ada negara chat. Oke, Rafa. El dengan Sandi di sini. Angkat saja. Tidak. Angkat saja anunya ya. Angkat saja kursinya. Oke, kemudian kamu berdua dengan mereka. Oke. Oke. Lima boleh ya. Tidak, empat saja. Karena di sini ada masih 4 ya. Oke, berarti 1 Gabriel, 1, 2, 3, 4. Oke, ya silakan. Ini kalian. Berapa ya? Sudah jadi berapa ya tadi ya? Oh tidak, di kampung saya ini 5, betul ini 5. Kita didorong tuh, Mem. Coba dibikin kolom. Coba kolom 1, 2, 3, 4. Coba. Saat dalam hitungan 5 semua sudah terbentuk kelompoknya. 1. Saya sudah bilang apa? Kedua tulisannya gelas itu GLASSES. Kita lagi menunggu sama lagi mau satu ada campur T-shirt Perhatikan ya, perhatikan karakternya. Kalau mau ditambahkan ya.
Kalau ada mau tahu habitsnya mungkin boleh Easy. Woi, gabungan juga. maksudnya apanya diganti? Biskuitnya diganti ya. Because Sabri is not present. Sabri pikir negatif. Dia bukan hair. Kalau dia kayak singa itu hair. Hair dia rambut. Ya, kalau dia kita berikan satu kelompok satu gambar, one group, one picture. One group, one picture. So the first picture will be group one, yeah. The second picture will be group two. The first picture is group one. The second picture is group two. Gambar ketiga itu siapa gambar ketiga? Siapa gambar ketiga? Ya ini ya, gambar ketiga ya. Oke. Gambar keempat, gambar mana? Oh sana, oh ya. Oke, gambar keempat. Gambar kelima kelompok kalian lihat mana gambar-gambar. Sana belum Kita gambar 8. Oke, siap. Yes. Oke, jadi kelompok satu mana? Oke, siapa dulu? Ya. Can you stand over there? Bisa berdiri sebelah sana? Over that. Ya. Oke. Supaya terjangkau suaranya. Silakan. This is an elephant. It has long trunk, long nose, and big ear. Oke, it is an elephant. Terus lanjut. It has long trunk, long nose, and big ear. Oke, long nose and big ears. Benar? Nah, alright, thank you. Give applause to group 3. Next, group 4. Oke. Mana? Oh ya sana, oke. Ya. Please. This is a giraffe. It has a long neck and white head. Oke, long neck and White head. white hair. Oke, white hair. Head. Oh, white hair. Oke, ya. Anu ya. Giraffe ya, tadi ya, giraffe ya. Oke. Alright, thank you. Group 5. Please. Sandy, ya. This is my rabbit. It has red eyes, long ears, and white fur. Oke, white fur. Ya, jadi dia berbulu putih ya. Ya, it's not hair, it's a fur. Oke. Gambar 8 memang. Ya, next please. Oke. Ya, bisa bahasa Indonesia. Oke. This is a watch. A watch color is black. Oke. Sudah itu saja? Oke. Ada yang bisa tambah nggak? This is the watch. Oke. Any additional? So what's the function of the watch? Apa functionnya? To see the time. Ya, jadi itu ya. So this is a watch. This is a black wrist watch, and the function is to see the time. Nah, seperti itu. Oke. Nah, easy kan? Gampang kan? Nah, gampang. Berhubung waktu saya kita habis, ya. Ya kan tadi kan sudah diambil jamnya tadi di anu ya. Ya, sudah 1 jam ya. Oke, jadi it's okay. Nanti kita yang penting kalian sudah bisa sedikit lagi kan. Oke, so sekarang bertanya. How to describe
hal penting dalam mendeskripsikan? Transaction. Apa yang penting dalam mendeskripsikan? Kita harus memperlihatkan apanya? Karakteristik, apa lagi? Functionnya, manfaat ya. Nah, kayak tadi contohnya tadi kalau dia bilang tadi jerapah panjang lehernya itu gunanya untuk apa? Supaya bisa meraih ujung-ujung. Karena jerapah itu makan daun-daun yang masih muda, makanya dia harus panjang lehernya kan. Allah sudah takdirkan seperti itu, lehernya panjang ya dia mau makan yang di atas gitu. Jadi itu ya, sudah seperti itu Tuhan ciptakan. Nah, that's the function. Oke, jadi so how do you can say great? Oke, what did you learn today? Apa yang dipelajari? Hello, apa yang dipelajari hari ini? How to identify and describe things or apa tadi? Yeah, human or animal. Very good. Okay. So everyone, that's all for today. Jadi itu saja kita untuk hari ini ya. Nanti kita sambung lagi pertemuan berikutnya untuk mendeskripsikan lebih detail lagi ya. Okay. Because the time is up. Thank you. Simpan dulu. Just keep there. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Ayu hari ini Ibu pengajar praktik kita berkenan hadir. Alhamdulillah Ibu, saat ini kita sudah sampai ke tahap observasi. Sebelumnya kami juga sudah melakukan terus kemudian kemarin pada tanggal 14 kami melakukan observasi langsung di kelas. Pada saat Ibu Ayu belajar, apakah apa yang sudah disampaikan di kelas sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Selanjutnya saya akan mengobservasi Ibu Ayu. Menurut Ibu Ayu, apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, kalau untuk sudah sesuai, ya memang sudah, bagi saya itu sudah sesuai Pak. Nah, sesuai dengan langkah pembelajaran yang saya lakukan, sesuai juga dengan FDP. Kemudian apakah yang Ibu rasakan ya setelah kita melakukan praobservasi, pada saat Ibu merencanakan apa yang akan Ibu kembangkan, area mana, kemudian Ibu mempraktekkan di kelas kemarin pada saat observasi, apa yang Ibu rasakan dengan proses itu? Adakah sesuatu yang bisa kita? Iya, saya merasa agak sedikit, ya sebenarnya memang sudah sesuai pembelajaran, tapi kayaknya ada sedikit ketidakpuasan dalam diri saya Pak, ya, dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Ketidakpuasan. Dalam artian ketidakpuasan itu apa mengambil dari keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Iya, karena kalau harapan saya siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran atau memperoleh pengetahuan yang lebih daripada itu. Tetapi setelah selesai pembelajaran, saya melihat bahwa hanya sedikit konten atau materi yang mereka bisa capai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Artinya tidak maksimal begitu. Tidak maksimal. Ya. Kemudian dengan kenyataan bahwa Ibu ada hal yang belum puas, kira-kira kesulitan apa yang Ibu hadapi pada saat mengembangkan pembelajaran di kelas 1? Kesulitan yang paling saya hadapi itu sebenarnya memberikan diferensiasi itu perbedaan itu, yang membuat diferensiasi konten kan kemarin, diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, kesulitan yang saya hadapi itu membuat materi, membuat bahan yang berbeda untuk siswa dengan profil yang berbeda. Membuat konten yang memang area yang Ibu kembangkan ini adalah diferensiasi konten di situ dan ada proses juga itu ya. Ya, kemudian kesulitan yang menjadi faktor Ibu tadi mengalami kesulitan dalam mengembangkan konten. Kemudian apa penyebab
kenapa sulit bisa itu ada? Adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan ataukah mungkin ibu tidak ada rekan untuk diskusi atau bagaimana? Iya, karena kemarin saya coba merancang sendiri karena melihat saya hanya berdasarkan membedakan berdasarkan profil pelajar, kemudian saya coba mendesain konten yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu Pak. Tetapi, nah itu kesulitan yang saya alami Pak, sepertinya membuat sampai 3 atau 4 materi yang berbeda, tetapi harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Gitu ya. Baik. Kemudian Ibu, adakah problem lain mungkin yang berkaitan dengan sarana prasarana atau apa yang mungkin bisa mengganggu tingkat kemaksimalan Ibu dalam mengajar di kelas? Ada nggak problem lain? Iya, masalah yang paling sering saya hadapi itu sarana prasarana yang seperti Infocus. Pada saat kita mau menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan profil mereka, siswa, kebutuhan siswa, tetapi pada saat itu juga kami tidak punya Infocus, sehingga untuk profil pelajar yang visual itu atau auditory itu kami sedikit kesulitan. Ya. Makanya kemarin agak terlambat karena mempersiapkan mencari Infocusnya dulu Pak, terus belum lagi setnya seperti itu. Adakah cara lain, andai kata misalnya dalam posisi di kelas yang lain, adakah alternatif lain cara itu mencapai tujuan diferensiasi konten dan proses ini jika fasilitas itu tidak terpenuhi di kelas? Ada alternatif lain yang bisa lakukan? Ya, mungkin saya lebih kreatif dalam membuat media ya, media pembelajaran. Mungkin kalau auditory saya mungkin bisa menggunakan HP saya dengan speaker, atau mungkin saya sendiri seperti itu, atau memanfaatkan mungkin anak-anak yang bisa berdialog dalam kelas. Kalau untuk kayak misalnya visual, mungkin saya bisa menampilkan beberapa gambar yang mungkin ya media yang kami buat secara manual ya, yang tidak membutuhkan teknologi seperti itu. Ya, itu mungkin hal-hal yang menjadi kesulitan itu. Kemudian kalau Ibu amati, rasakan dari proses observasi APRA sampai pelaksanaan pembelajaran kemarin, hal-hal apa yang menurut Ibu di situ cukup baik, sudah boleh, dan apa ya perlu Ibu kembangkan lagi karena sudah di situ terjadi pengembangan diferensiasi yang Ibu rencanakan? Ada nggak hal yang sudah positif yang terjadi di situ? Iya, yang positif saya lihat bahwa walaupun berat saya membuat diferensiasi konten, tetapi siswa kelihatan terlibat aktif dan itu memotivasi saya. Jadi artinya saya mungkin akan membuat diferensiasi konten yang lebih menunjang lagi untuk ketercapaian lebih kreatif lagi untuk supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Karena saya lihat memang anak-anak sudah termotivasi, sudah mereka kayak semangat untuk belajar, semua kelihatan aktif mengerjakan. Nah, mungkin hanya perlu sedikit variasi lah. Variasi ya. Jadi yang perlu ditingkatkan itu variasi kontennya ya. Variasi konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi dari konten yang ada itu sudah bisa memberikan suasana yang menyenangkan untuk siswa dan bisa mereka memahami pelajaran lebih mudah Pak. Seperti itu. Kemudian kira-kira ke depan Ibu, apa yang perlu Ibu lakukan untuk menyempurnakan apa yang kurang di pembelajaran kemarin? Mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan teman serumpun saya ya sama-sama. Kemudian kami akan coba membahas kira-kira mungkin dari mereka ada ide-ide untuk pembuatan media yang lebih menarik lagi, ya. Jadi kami bisa rancang bersama-sama. Dan lakukan beberapa perbaikan Pak. Yang beberapa yang kurang. Ya, insya Allah untuk perbaikan ini saya akan ingin mengikuti bagaimana Ibu melakukan perbaikan.
Kira-kira kapan saya bisa melakukan pengamatan dari perubahan itu? Kan tidak lama lagi Pak, ini bulan puasa dan Iya. kayaknya kalau di bulan puasa itu waktu agak terpotong ya Pak ya, karena bulan Ramadan. Jadi mungkin setelah selesai Lebaran mungkin Pak ya kita bisa perbaiki lagi. Ya mungkin dalam materi yang berbeda Bu, ya. Iya, Karena dengan sudah- materi yang berbeda. sudah beda waktu. Ya, Apakah tidak apa-apa Pak seperti itu? boleh, bisa, boleh. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu Ayu Ya, ya, sama-sama. atas perkenannya untuk kita observasi pembelajaran di kelas. Ya, saya sebagai guru penggerak bersyukur Ibu pengajar praktik mendapatkan rekan guru yang kooperatif ya untuk memberikan sesuatu yang bisa kami sampaikan dari apa yang kita pelajari selama pendidikan guru penggerak. Saya juga sangat mengapresiasi praktik rupanya sudah berbagi praktik baik Ibu Ayu ya. Ada banyak juga diferensiasi, insya Allah berharap bisa berbagi dengan banyak lain. Amin, ya sama-sama Ibu. Good job. Terima kasih. Berkreasi. Ya. Sutra.